Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, calon siswa SMP Negeri 2 Gumelar tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkaian dari kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sosial, yaitu dengan tema wawasan Wiyata Mandala. Saya akan mengenalkan diri. Nama saya Sumarsono, SPD. Dan tugas lain adalah sebagai wakil kepala sekolah dan untuk mengajar, yaitu mengajar bahasa Inggris. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk materi pada kesempatan ini yaitu wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan adalah pandangan. Apa yang bisa kita pandang, bisa kita lihat, atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata. Wiyata itu apa? Wiyata adalah pendidikan. Kemudian mandala adalah merupakan suatu tempat atau lingkungan. Nah, kalau digabungkan jadi satu, bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran, atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Itu arti yang pertama. Kemudian unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala itu apa saja? Satu, sekolah. Kemudian unsur yang lain itu ada warga sekolah, terutama satu, ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolah itu? Kepala sekolah adalah yang memimpin kegiatan sekolah, yang mempunyai wewenang, tanggung jawab yang penuh atas penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Itu kepala sekolah. Kemudian ada guru dan orang tua siswa. Kenapa orang tua siswa di sini dilibatkan? Untuk apa? Untuk bekerja sama yang erat mengemban tugas pendidikan. Jadi ada hubungan antara sekolah dengan orang tua, walaupun orang tuamu di rumah. Kemudian warga sekolah secara keseluruhan, mulai dari kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ada TU, kemudian ada pesuruh, ada tukang jaga kebun, ada satpam, dan semuanya itu namanya warga sekolah, baik di dalam maupun di luar. Itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah. Itu semua warga sekolah. Kemudian sekolah di sini mempunyai fungsi. Karena apa? Karena sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Di mana tempatnya? Nah, sekarang kalau masih dalam situasi pandemi, itu tetap berfokus di dalam kelas. Kalau kita dibolehkan untuk belajar di sekolah, tapi karena masih situasi pandemi, kalian nanti belajarnya di rumah masing-masing dengan bimbingan bapak ibu guru yang mengampu mata pelajaran masing-masing. Tapi kalau situasi sudah normal, pelaksanaan pembelajaran atau belajar dan mengajar bisa dilakukan di dalam kelas, kelas A, B, C, D, E, F, maupun di luar kelas, bisa di halaman, bisa di bawah pohon, bisa. Yang penting apa? Kalian bisa senang, merasa mempunyai perasaan senang untuk belajar.
Karena apa? Di sini di sekolah ini pendidikan formal itu merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, ya, membina, mengembangkan apa tadi? Ada ilmu pengetahuan, teknologi, pandangan hidup kepribadian. Kemudian apa lagi? Itu ada hubungan antar manusia atau kalian dengan temannya, maupun kemampuan untuk berkarya, berkreasi, ya, mengembangkan bakat dan kemampuannya. Kemudian dilanjutkan bahwa sekolah ini merupakan masyarakat belajar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ada guru, ada siswa, ada kegiatan belajar mengajar yang tertib, teratur, menyenangkan dan sebagainya. Kemudian nanti bisa tercapai, ya, masyarakat itu kalian semuanya yang sadar, yang mau belajar dan bekerja keras, ya, untuk apa? Untuk kesuksesan kalian. Sehingga nanti bisa terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang hebat. Kemudian ada prinsip-prinsip sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala itu harus bertumpu kepada masyarakat sekitar, ya. Harus mencegah masuknya faham dan sikap perbuatan yang secara sadar atau tidak itu menimbulkan pertentangan antar sesama, ya, itu harus kita cegah. Untuk itu prinsip sekolah adalah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Untuk siapa? Ya, untuk kalian semuanya sebagai anak-anak ini. Kemudian sekolah ini sebagai institusi, ya, tempat kalian belajar di sini, ya, di bawah bimbingan pendidik atau bapak ibu guru yang insya Allah, ya, bapak ibu gurunya baik-baik, pinter-pinter, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan semuanya baik terhadap kalian. Dan sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil, ya, dan merata. Kemudian sekolah sebagai pengembangan bakat dan minat siswa. Ini bakat dan minat kalian nanti di sini dikembangkan dalam sebuah kegiatan, yaitu ada ekstrakurikuler. Kemudian ada lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, ya, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya itu mendapat perhatian yang seimbang. Kemudian sekolah itu memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial kalian. Kemudian ada pengembangan sikap dan watak. Nah, ini karena sekolah tidak hanya membuat anak menjadi cerdas, pintar, tapi harus mencetak anak menjadi anak yang mempunyai perilaku dan sikap yang baik, baik spiritual maupun sikap sosial. Kemudian larangan di dalam penggunaan sekolah. Nah ini, ya, kenapa ada hal yang dilarang di sekolah ini? Ya, karena sekolah sebagai lembaga pendidikan diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, ya, maka tidak boleh nanti dijadikan sebagai tempat apa? Ajang promosi, ya, penjualan produk-produk perniagaan. Orang kena anak wong dagang, ya, kecuali ada penawaran yang berhubungan dengan pendidikan, ya, itu saja harus kita seleksi benar-benar dari dinas atau hanya sifatnya perorangan. Kemudian sekolah ini harus bebas dari asap rokok bagi semua pihak. Kemudian propaganda politik, ya, ada yang ingin jadi DPR, ingin jadi lurah, ingin jadi bupati, datang sekolah berkampanye, itu tidak boleh. Kemudian kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak aman, itu nggak boleh. Nanggap ebek, nanggap ronggeng, nanggap orjen tunggal, itu tidak boleh
karena akan apa? Menimbulkan kerusakan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang berbahagia, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali, yaitu penataan wawasan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah ini sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang sudah saya sampaikan tadi, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Itu langkahnya apa? Satu, meningkatkan koordinasi, konsolidasi sesama warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian sekolah melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Siapa komite sekolah itu? Yaitu orang tua dari kalian semuanya atau warga masyarakat yang ikut terlibat untuk untuk mengelola sekolah ini, dan pihak keamanan, supaya apa? Sekolah ini bisa terselenggara dengan baik, punya ketahanan sekolah yang kuat. Kemudian penyuluhan kepada orang tua siswa. Penyuluhan ini maksudnya ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua kalian semuanya. Untuk apa? Memantau kegiatan kalian di sekolah ini. Tuh, jadi sekolahan sini punya cara untuk apa? Supaya ketahanan sekolah ini tetap kuat, tidak ada gangguan dari manapun. Kemudian di sini masih ada bagaimana sekolah ini yang bertanggung jawab, bahwa sekolah ini yang punya tanggung jawab utama adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah di sini adalah seorang ibu, yaitu Ibu Setyowati MPD. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala? Dalam rangka wawasan Wiyata Mandala ini perlu penanggulangan secara dini setiap permasalahan. Kalau ada masalah yang timbul, nanti kita bisa menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dengan cara tahap preventif, meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah. Kemudian masuk ke lingkungan sekolah tetap harus mengupayakan dalam kondisi bersih. Setiap kali kalian memegang sesuatu, cuci tangan. Banyu nentong ora apa-apa. Yang penting kalian tangannya bersih. Jangan lupa jaga jarak dengan teman. Karena apa? Lingkungan sekolah di dalam kelas itu tempat duduknya sudah diatur secara berjarak. Itu untuk pengenalan wawasan Wiyata Mandala, lingkungan SMP Negeri 2 Gumelar ini. Nanti lebih jelasnya kalian bisa langsung pada saat kalian bisa masuk ke sekolah dalam situasi yang sudah normal. Nanti kalian bisa melihat sendiri, menikmati sendiri seperti apa lingkungan SMP Negeri 2 Gumelar. Yang tadi kalian sudah melihat gambaran, videonya maupun foto-foto kegiatannya. Nanti kalau sudah masuk ke sekolahan sini, kalian bisa langsung menikmati, membuktikan, oh iya ternyata lingkungan SMP Negeri 2 Gumelar luar biasa. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti ini, dan sekali lagi selamat menjadi calon siswa SMP Negeri 2 Gumelar, dan sebentar lagi nanti kalian benar-benar akan menjadi siswa SMP Negeri 2 Gumelar. Terima kasih dan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.